menyanyikan sebuah lagu. Lagunya Buwong Jempa. Coba kita lakukan 1, 2, 3. Buwong Jempa, buwong Jempa, megah di hati. Buwong sebe indah lalona. Kuning-kuning bercampur merah. Buwong siulah, siulah indah lalona. Nah, terima kasih. Nah, kemudian Bapak mengabsen dulu. Yang pertama, Sulastri, Hadir Pak. Aminatul Maida, Hadir Pak. Julpan, Hadir Pak. Sri Jumat, Hadir Pak. Hairul Yusra, Hadir Pak. Muhammad Khairi, Hadir Pak. Hijrah Katiara, Hadir Pak. Dapa, Hadir Pak. Mahlingga Saputra, Hadir Pak. Sinar Wahyu, Hadir Pak. Melina Dewi, Hadir Pak. Muhammad Jamaludin, Gracia Sabila, Hadir Pak. Yusna Rizki, Hadir Pak. Aprian, Hadir Pak. Mayasa Arianti, Hadir Pak. Muhammad Julfikar, Hadir Pak. Risna Afriliana. Nah, setelah kita mengabsen, sekarang kita mau udah anak-anak sudah siap untuk menerima pelajaran? Hari ini kita belajar. Judul pelajaran kita adalah motivasi belajar. Apa itu motivasi? Siapa yang tahu? Coba itu pengerasnya. Motivasi belajar adalah suatu dorongan yang dimulai dari hati kita sendiri. Udah, bagus. Motivasi adalah suatu dorongan yang keluar dari diri kita sendiri. Nah, kemudian Bapak lanjutkan. Di dalam mempelajari ini nanti, siswa anak-anak tidak boleh keluar sebelum pelajaran kita selesai. Jangan ribut. Kemudian, sudah siap anak-anak untuk belajar? Jadi Bapak akan menerangkan tentang motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu daya gerak atau dorongan yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Banyak, bukan itu saja, ada yang lain pun. Motivasi belajar adalah datangnya dari dalam diri sendiri. Banyak keterangannya masalah motivasi. Kemudian Bapak
akan jelaskan tentang jenis-jenis motivasi. Motivasi ada dua. Nah, pertama, motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu mempengaruhi motivasi belajar, yaitu dari hasrat, dari dalam hati kita sendiri. Contoh, kita anak belajar, ini akan tiba nanti saatnya akan menghadapi ujian. Jadi kita mempersiapkan diri kita untuk mencapai hasil belajar. Di sana kita harus giat belajar, walaupun kita belajar, nah, supaya hasilnya nanti memuaskan. Kemudian ada lagi satu faktor lagi yang namanya faktor ekstrinsik. Nah, faktor intrinsik ini datangnya dari keluarga, dari luar. Contoh, anak-anak, kalau kamu nanti mendapat juara di dalam ujian nanti, kamu akan Bapak ajak liburan. Dorongan kepada anak. Dan ada juga yang lain. Nah, nanti kalau kamu mendapat juara, kamu ada hadiah. Nah, kemudian lagi supaya kamu kondusif dalam belajarnya. Kemudian ciri-ciri motivasi belajar. Salah satu ciri-cirinya adalah tekun. Nah, tekun kita di dalam belajar. Itu menghadapi tugas terus menerus dalam waktu lama, tidak pernah kita berhenti untuk belajar. Kemudian ulet menghadapi kesulitan, tidak bekas kita putus asa, tidak memerlukan dorongan dari orang lain. Nah, itu dua dari ciri-ciri belajar. Nah, selanjutnya lagi ciri-ciri belajar tadi menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah. Kita tunjukkan minat kita dalam hal masalah, kita tidak mau putus asa. Kemudian tidak mudah melepaskan hal yang diyakini diri sendiri. Nah, kita tekad kita kuat di dalam hati kita sendiri. Kemudian adanya kegiatan yang menarik di dalam belajar. Kemudian ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktornya pertama, motivasi belajar dapat timbul karena internal dan eksternal. Nah, ke situ kita arahnya semua, ke dalam diri dan di luar. Apa itu kira-kira faktornya yang dari dalam, internal dan eksternal. Nah, internal keinginan berhasil. Nah, jadi kalau kita ingin berhasil, kita mesti giat belajar. Enggak boleh kita tidak giat kalau ingin berhasil.
Kita harus giat belajar. Dan dorongan yang kuat dari dalam diri kita sendiri. Nah, kita mengharapkan cita-cita. Tuh sebelum kita pelajaran kita, itu cita-cita udah datang dari dalam. Nah, nanti kalau saya sudah tamat kelas 7 nih, nah, cita-cita mau naik kelas ke kelas 2. Dengan arahan dari situ, nah, minat kita untuk meningkatkan cara belajar. Nah, kemudian dari faktor eksternalnya mempengaruhi adanya penghargaan. Seperti Bapak bilang tadi, penghargaan. Kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah betul-betul kita gunakan waktu kita, kita sempatkan waktu kita untuk malam setengah jam, pagi untuk setengah jam, kemudian istirahat kita pun kita jaga. Mudah-mudahan hasilnya nanti mendapat penghargaan. Contoh penghargaannya, kalau anak-anak dapat nanti 10 besar, nanti Bapak akan berikan hadiah. Hadiahnya mungkin liburan, mungkin kita belinya sesuatu untuk kita, atau diberinya paling kurang diberinya penguatan kepada kita agar kita tertarik dalam belajar. Kemudian lingkungan belajar yang kondusif, sangat berpengaruh lingkungan. Mungkin di tempat kita, lingkungan kita adalah kebanyakannya orang belajar. Nanti kita pun ikut-ikut dalam mengikuti orang yang belajar tadi. Nah, kalau lingkungan kita tidak kondusif, banyak teman kita yang tidak belajar, kita kan mau ikutan. Jadi dari kegiatan belajar yang menarik, jadi kalau kita sudah ada dorongan dari dalam, apapun yang kita pelajari itu dapat menarik hati kita. Kemudian cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Banyak caranya untuk meningkatkan motivasi belajar. Pertama, untuk menuliskan target atau impian, cita-cita. Nah, kita tuliskan namanya di dinding. Target, impian, cita-cita. Kita tempelkan. Pulang dari main-main kita lihat itu. Pulang dari sekolah kita lihat. Itu sering kita lihat. Akhirnya kita tertarik untuk belajar. Nah, kemudian membuat jadwal sendiri. Habis subuh hanya setengah jam, habis maghrib setengah jam, kita luangkan waktu kita untuk belajar. Jadwal belajar sendiri, kita buat jadwalnya. Kemudian membuat kelompok belajar, misalnya kelompok diskusi dan lain-lain. Kemudian habis itu Bapak mau menanyakan kepada peserta didik, apakah anak-anak sudah dapat menjawab apa yang Bapak jelaskan tadi? Coba siapa yang bisa menjawab nanti? Apa tujuan dari motivasi? Siapa bisa? Coba jawab. Terus nggak pun sempurna jawabannya, asal dijawab pun bisa.
Hampir sama jawaban dengan motivasi intrinsik. Coba siapa bisa jawabnya? Yang pertama kali Bapak jelaskan tadi. Siapa bisa? Coba, siapa kalau bisa? Dorongan dari dalam diri sendiri. Coba, jawab dengan suara keras. Siapa? Coba. Dorongan dari hati kita sendiri. Nah, bagus. Arti dari motivasi dibilang temanmu siapa? Dorongan dari dalam diri kita sendiri. Dah. Nah, yang lain. Pak. Motivasi ada 2. Nah, coba. Satu aja. Coba. Nah, Maila. 1. Motivasi internal. Ya, apa itu motivasi internal? Motivasi internal keinginan berhasil dan dorongan dari diri sendiri. Ya, bagus. Dia menginginkan keinginannya berhasil. Tapi dia atas dorongan diri sendiri. Mungkin ada lagi teman yang lain masalah ekstrinsiknya. Coba. Coba. Motivasi eksternal adalah penghargaan. Ya, bagus. Apa kira-kira contohnya? Penghargaan. Siapa bisa? Teman-temanmu yang lain bisa. Ya, coba. Coba yang lain. Yusra kan bisa. Kasihkan pengerasnya sama Yusra dulu. Motivasi intrinsik datangnya dari luar. Contohnya yang Bapak bilang tadi. Nah, kita belajar, kemudian ujian kita mendapat hasil yang baik. Nah, mungkin orang tua mengajak kita liburan atau memberikan hadiah atau puji-pujian kepada kita. Udah curah pendapat, jawab, sudah. Peserta didik memperhatikan pendengaran penjelasan materi yang telah ditayangkan. Nah, coba kita lihat dulu audionya tentang motivasi belajar. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Sobat Beka. Coba dengarkan dengan serius tayangan video ini. Nanti apa yang kita dapatkan dalam tayangan ini nanti kita akan prestasikan. Coba anak-anak catat yang penting-penting dicatat.
motivasi belajar. Berarti suatu energi yang mendorong kita untuk kembali semangat belajar. Sobat, motivasi itu terbagi menjadi dua loh. Yang pertama yaitu motivasi internal atau motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Yang kedua yaitu motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar diri kita. Misalnya nih, sobat punya target untuk menjadi juara kelas. Lalu sobat setiap hari tekun belajar dan tiada hari tanpa belajar, kemudian sobat berhasil untuk menjadi juara kelas, maka itu dinamakan motivasi internal yang berasal dari diri sobat sendiri. Sedangkan kalau motivasi eksternal, misalnya orang tua sobat berkata, "Nah, kalau kamu jadi juara kelas, nanti papa ajak kamu liburan." Nah, kemudian sobat semangat setelah mendengar kata-kata itu. Maka itu adalah motivasi eksternal dari luar. Selanjutnya, kenapa ya kadang-kadang motivasi belajar kita itu kadang naik, kadang turun? Apa ya kira-kira penyebabnya? Nah, sobat, ternyata penyebab kurangnya motivasi belajar kita itu ya ada dua juga, berasal dari diri kita, yaitu internal, dan berasal dari luar diri kita, yaitu eksternal. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Penyebab kurangnya motivasi belajar dari faktor internal atau dalam diri kita sendiri. Yang pertama, karena kita belum punya target atau impian atau cita-cita. Ayo coba cek lagi apakah kita sudah punya semacam ini. Yang kedua, karena kita tidak percaya diri bahwa kita ini bisa. Yang ketiga, adanya pola pikir yang masih keliru, menganggap bahwa belajar ini hanya formalitas dan sebagainya. Yang keempat, karena kita terlalu sering fokus pada gadget, main game, tiktokan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pasti karena kita tidak punya jadwal untuk belajar. Ayo sekarang silahkan dicek apakah penyebab kurangnya motivasi belajar sobat karena faktor internal. Yang kedua, penyebab kurangnya motivasi belajar karena faktor eksternal. Yang pertama yaitu karena sobat belum bisa menyesuaikan diri sobat dengan metode mengajar guru dan pelajarannya. Yang kedua, karena sobat memiliki pertemanan yang kurang baik, teman yang hanya ngajak main game, teman yang hanya ngajak jalan-jalan, ngajak nongkrong dan sebagainya, bukan teman yang selalu mengingatkan sobat untuk belajar, mengerjakan tugas dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan motivasi belajar kita berkurang loh ya. Yang ketiga, karena sobat terlalu mengandalkan teman. Maksudnya karena sobat punya teman yang pintar, yang pandai, sobat lalu berpikir, gampang lah ada dia kok, nanti kan kalau nggak tahu tinggal tanya ke dia. Nah sobat, bukan begini caranya. Justru ini bisa membuat motivasi belajar sobat menurun loh ya. Yang terakhir yaitu bisa jadi karena sobat sedang ada masalah, entah itu masalah di keluarga, masalah pertemanan dan sebagainya, sehingga motivasi belajar sobat menurun. Nah, sekarang ayo dicek apakah penyebab turunnya motivasi belajar sobat itu faktor dari internal atau faktor dari eksternal. Selanjutnya, kalau sudah ketemu penyebabnya, mari kita berpikir dan mencari solusi untuk mengatasinya sehingga motivasi belajar kita bisa meningkat. Nah, ini tips dari Mimin cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu menuliskan target, impian, dan cita-cita kita. Ayo, sudah belum? Sobat, ini hal sederhana yang jarang banget loh orang lakukan. Dan coba deh, sobat menuliskan target, impian, dan cita-cita sobat, lalu tempel di dinding. Setiap hari sobat melihat, maka sobat akan termotivasi untuk menggapai impian tersebut. Yang kedua yaitu ayo kita membuat jadwal belajar. Maksudnya bukan jadwal pelajaran dari sekolah loh ya, tetapi jadwal belajar kita sendiri. Misalnya hari subuh sobat mau belajar setengah jam, atau setiap malam jam 8 sobat menyempatkan waktu untuk belajar setengah jam. Dengan begini motivasi belajar sobat akan meningkat loh ya.
Yang ketiga, ketika sobat belajar yang disesuaikan dengan gaya belajar sobat, apakah sobat ingin visual, auditory, atau kinestetik. Nah, ini sudah dibahas di video sebelumnya ya. Yang keempat, yaitu membuat hadiah dan hukuman. Maksudnya, sobat membuat janji pada diri sobat sendiri. Misalnya nih, kalau besok aku masuk 10 besar, maka aku mau jalan-jalan sambil makan mewah-mewah. Tapi kalau aku gak masuk 10 besar, aku janji 1 bulan gak bermain game. Nah, ini bisa memotivasi sobat lo ya untuk semakin semangat belajar. Yang kelima yaitu membuat kelompok belajar. Kalau kita punya teman 2 orang atau 3 orang yang mempunyai semangat belajar, ini pun bisa membuat motivasi belajar kita semakin meningkat loh ya, karena kita bisa bertukar pikiran, bisa berdiskusi dan sebagainya. Jadi ayo dong sobat saat ini membuat kelompok belajar sehingga motivasi belajar sobat bisa meningkat. Yang terakhir yaitu istirahatlah yang cukup dan refreshing, hibur dirimu. Jadi sobat tentu dong yang namanya orang belajar itu pasti capek kalau terus-menerus pasti jenuh. Nah untuk itu maka istirahatlah ketika dirimu lelah dan hiburlah dirimu agar motivasi belajarmu bisa terjaga dengan baik. Nah sobat, itu dia beberapa tips dari cara meningkatkan motivasi belajar. Keenamnya ini tentu mudah-mudahan untuk dilakukan. So, ayo sobat, semoga dengan melakukan tips-tips dari minggu ini, motivasi belajar sobat semakin meningkat. Nah, videonya dari video ini, lalu apa yang akan sobat lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar sobat? Jawabnya di kolom komentar. Bimbing tunggu ya. Oke sobat, terima kasih ya sudah nonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya dari video Sobat BK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barusan tadi kita tabel melihat dan memperhatikan video yang sudah barusan kita tonton. Apa yang timbul dalam pikiran kita? Anak, kita timbul ada apa yang timbul dalam pikiran kita? Adanya minat untuk belajar. Bagaimana sikap kita? Sikap kita harus kuat, harus menonjol dari video yang kita tayangkan tadi. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Itu kita harus merasakan dengan adanya tayangan video tadi. Kita merasakan itu bagusnya atau apa namanya tuh, merasakan indahnya kegiatan dari video tadi. Tertarik kita untuk belajar. Setelah kita menonton video tadi, Bapak mau bertanya kepada anak-anak Bapak, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar di dalam tayangan video yang barusan kita tayangkan tadi. Bagaimana caranya? Nah, coba Kaira. Ya, menulis target impian cita-cita. 2. Membuat jadwal belajar. Ya, kedua membuat jadwal pelajaran. 3. Menentukan gaya belajar. 3. Menentukan gaya belajar. 4. Membuat hadiah atau hukuman. 4. Membuat hadiah atau hukuman. 5. Membuat kelompok belajar. 5. Membuat kelompok belajar. 6. Istirahat yang cukup. 6.
istirahat yang tepat. Itu yang dapat kita ambil kesimpulan dari tayangan video. Oleh sebab itu Bapak mengharapkan kepada anak-anak Bapak, terapkan dalam diri kita masing-masing, supaya kita dapat seperti apa yang dikatakan di dalam tayangan ini. Nah, kemudian di sini tadi dari tayangan video tadi ada faktor eksternal dan eksternal. Mungkin kawan yang lain bisa menjawabnya. Apa faktor penyebab kurangnya motivasi belajar? Coba yang lain. Penyebab kurangnya motivasi belajar. Coba. Ini siap-siap yang laki-laki nih. Siap-siap. Apa yang diketahui nanti paparkan. Terus apa penyebab kurangnya motivasi belajar? Penyebab kurangnya motivasi belajar eksternal, belum bisa menyesuaikan diri dengan metode mengajar guru dan pelajarannya. Ya. Pertemanan yang kurang baik. Ya. Terus lagi. Lagi udah. Nah, coba yang laki-laki, penyebab kurangnya motivasi belajar dari faktor internal, coba. Coba jawab terus, nggak apa-apa, kalau salah nggak apa-apa, itu bagus. Pasti ada minat kita. Coba nih, coba. Penyebab kurangnya motivasi belajar dari faktor internal. Coba dari laki-laki dulu. Kalau enggak dari yang perempuan, mungkin ada yang lain. Penyebab kurangnya. Terus, enggak ada. Nah, terus. Ya, bagus. Lagi. Nah, terlalu sering main game. Apa lagi? Nah, sering menonton. Lagi. Nah, sering menongkrong dengan teman-temannya. Ada lagi? Nah, mungkin yang lain ada lagi tambahannya. Nah, apa? Tidak percaya diri. Ya, tidak percaya diri. Pola pikir masih keliru. Ya, pola pikirnya masih keliru. Bagus. Nah, ada lagi? Coba. Belum? Nah, belum mempunyai target untuk mencapai cita-cita. Itu semuanya jawaban dari penyebab kurangnya motivasi belajar. Nah, belum punya target, ya. Impian dan cita-cita. Pola pikir yang masih keliru. Belajar ini dia anggap hanya formalitas saja. Dan terlalu fokus pada gadget, game, TikTok, dan lain-lainnya. Karena berteman tadi sesama yang tidak ada minat belajarnya. Kemudian dari faktor eksternalnya. Coba lagi, mungkin ada teman-teman Maira. Coba. Nih, Yusra. Nah, kasihkan penjelasan sama Yusra. Sedikit pun bisa. Sama kawannya. Terus
eksternal. Coba yang tadi dari internalnya, ini dari faktor eksternalnya. Coba dan mungkin dari kawannya laki-laki faktor eksternalnya. Coba Maira nggak bisa diserap kawannya, mungkin bisa lagi. Dari faktor eksternal, misalnya belum bisa menyesuaikan dirinya dengan metode mengajar yang diberikan oleh guru. Nah, dia anggap itu belajar itu nggak penting bagi dirinya. Kemudian pertemanan yang kurang baik, jadi temannya pun sama-sama dia sering begadang, sering main-main, seperti apa yang dibilang Manu tadi. Dan selanjutnya, terlalu mengajarkan teman. Ada temannya orang yang pintar. Nah, setelah menghadapi ujian, dia mengandalkan hanya dari teman. Nah, itu rupanya tidak bagus. Menyontek kita dari teman tidak bagus. Usahakan kita pun bagaimana caranya agar dapat seperti teman kita yang cerdas. Bagaimana caranya? Caranya nggak ada lain, kita harus belajar. Terlalu banyak mengandalkan teman hingga sedang ada masalah di keluarga. Nah, itu pun termasuk penyebab kurangnya motivasi belajar. Kemudian satu lagi, cara meningkatkan motivasi belajar. Coba lagi, mungkin ada teman-temannya yang bisa. Coba laki-laki. Coba Yusra, kalau itu bisa. Cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, dari tontonan video yang kita tonton tadi. Nah, coba. Terus bisa? Nah, coba. Satu, menulis target impian atau cita-cita. Ya. Dua, membuat jadwal belajar. Tiga, menentukan gaya belajar. Empat, Ya. membuat proyek atau dokumen. Enam, membuat kelompok belajar. Yang terakhir, istirahat. Ya, baik. Nah, itu tadi pun sudah Bapak jelaskan. Itu cara meningkatkan motivasi belajar, tayangan di dalam video yang barusan kita tampilkan, yaitu menuliskan target dan impian cita-cita. Kita tuliskan, pergi ke rumah suka pulang dari mainan kita lihat, pulang dari sekolah kita lihat. Membuat jadwal sendiri, bukan jadwal roster di sekolah. Kita buat sendiri, malam barang setengah jam, pagi dengan setengah jam. Kemudian sesuaikan dengan gaya belajar siswa. Gaya belajar sendiri bagaimana, gaya belajar kita yang baik. Kemudian membuat hadiah atau hukuman. Masuk sekolah besar, aku nanti diajak orang tua untuk liburan. Nanti kalau aku tidak bisa, aku tidak menonton game selama 1 bulan. Itu hukuman pada dirinya sendiri. Dia yang buat, bukan orang tua, dirinya. Kemudian lagi membuat kelompok diskusi, kelompok belajar, tukar pikiran sama temannya, dan istirahat dan refreshing. Kita perlu istirahat, perlu refreshing supaya badan kita segar.
Itulah yang bisa Bapak jelaskan di dalam metode belajar. Setelah kita belajar, setelah kita evaluasi pelajaran hari ini selama setengah jam, mungkin 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan, 1 minggu lah. 1 minggu ke depan kita kembali lagi belajar, melanjutkan pelajaran yang kita pelajari ini. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran, coba salah satu anak bapak membaca doa. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.